nggak sih kalian kepikiran jam 00.00 tepat, Harbolnas dimulai? Dan dalam waktu kurang dari 1 menit, jutaan orang di seluruh Indonesia memencet tombol check out secara bersamaan. Anehnya, stok barang tetap berkurang satu persatu dengan benar, pembayaran tetap masuk, dan pencatatan terjadi dengan sangat rapi serta akurat. Padahal, website biasa aja kalau diakses oleh ribuan orang, pasti sudah langsung error. Hal ini pasti bikin kalian bertanya-tanya, kok bisa sih Shopee tetap bertahan ketika jutaan orang mengaksesnya dalam waktu yang bersamaan? Jawabannya bukan karena mereka memiliki komputer super cepat, tapi karena mereka membangun sebuah ekosistem infrastruktur TI yang bekerja layaknya sebuah kota super cepat dan modern. Dan hari ini kita akan masuk ke kota itu. Halo semuanya, kenalin aku Mbak Bermukena. Aku dari program studi sistem informasi dan aku akan membantu kalian memperdalam wawasan kalian dalam bidang teknologi informasi. Bayangin, kita ada di suatu kota yang bernama Shopee City. Di kota ini ada warga baru yang berdatangan secara bersamaan ketika flash sale dimulai. Nah, kalau kota ini salah mengatur lalu lintas, maka jalanan akan macet, rumah penuh, listrik padam, banyak aktivitas-aktivitas yang selangsung berhenti. Hal ini persis seperti server yang sedang down. Nah, supaya kota ini tetap berjalan, ada 6 bagian penting yang saling bekerja sama. Dan menariknya, kalau satu saja gagal, seluruh kota akan lumpuh. Nah, mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Hal pertama yang dilewati oleh warga kota tentunya adalah jalan. Nah, dalam dunia TI, jalan di sini ibarat jaringan komputer. Setiap kita mengklik tombol check out, berubah menjadi paket-paket data yang berjalan melewati internet menuju Shopee. Nah, di setiap persimpangan jalan ada yang namanya router. Router di sini bertugas untuk mengatur jalan tercepat untuk mencapai tujuan. Kalau jalan utama macet, router bisa mencari jalan lain. Setelah itu, data atau paket tadi masuk ke dalam yang namanya switch. Kalau tadi router memilih kota tujuan, maka switch bertugas untuk mengantarkan paket-paket tadi ke rumah tujuan. Selama perjalanan, paket data dikunci dengan menggunakan SSL supaya tidak diketahui oleh orang lain. Nah, kalau misalnya ada pegawai Shopee yang ingin kerja dari luar kantor, mereka menggunakan VPN agar koneksinya tetap aman. Tentu saja, semakin lebar bandwidth, semakin banyak kendaraan yang bisa lewat dalam satu waktu. Tapi kalau jalanan sudah besar tapi kendaraan tetap menuju gedung yang sama, maka gedung itu akan penuh. Nah, di sini muncullah pahlawan yang namanya adalah load balancer. Bayangkan ada 10 loket pelayanan. Kalau semua orang antri di satu loket yang sama, maka loket tersebut pasti akan kelelahan. Load balancer ini bertugas untuk membagi antrean. Pengunjung pertama, silakan ke server A. Pengunjung kedua, silakan ke server B. Pengunjung ketiga, silakan ke server C. Dan seterusnya. Jadi tidak ada server yang terbebani atau memiliki kelebihan beban kerja. Kemudian setelah pengunjung masuk, mereka tiba di gedung pelayanan. Gedung pelayanan inilah yang dinamakan dengan server. Di dalam server ada pekerja utama. Contohnya CPU sebagai manajer yang mengambil keputusan. Kemudian ada RAM seolah meja tempat dokumen yang sedang diproses. Nah, semakin banyak RAM maka semakin besar dokumen yang bisa dikerjakan secara bersamaan. Tapi ada tapinya guys. Para pekerja ini tidak tahu harus melakukan apa jika tidak ada yang memberikan instruksi. Nah, yang memberikan instruksi namanya adalah software. Ketika kita membuka Shopee, itu adalah front end, bagian yang kita lihat. Kemudian ketika kita memencet tombol checkout, front end mengirim pesan kepada back end. Backend inilah yang menghitung harga, mengecek voucher, menghitung ongkir, memastikan pembayaran, dan meminta data stok. Tapi, tahu nggak sih stok barang itu disimpannya di tempat yang berbeda? Semua data produk di Shopee disimpan dalam satu gudang. Nah, gudang ini yang dinamakan dengan storage. Data produk, foto, akun pengguna, riwayat transaksi, semuanya ada di sini. Nah, untuk data yang perlu diakses dengan cepat, perlu menggunakan NVMe SSD. Ini digunakan karena kecepatannya lebih tinggi daripada HDD. Kalau datanya sangat besar, Shopee bisa menggunakan sistem yang bernama SAN atau NAS. Ini digunakan agar banyak server dapat mengakses penyimpanan yang sama. Kemudian,
Timbullah pertanyaan, bagaimana kalau produknya sisa 1, tapi yang check out ada 1 juta? Apakah semuanya berhasil membeli? Oh, tentu tidak. Backend langsung mengunci data stok. Begitu satu transaksi berhasil, stok akan berubah menjadi 0. Dan checkout berikutnya akan langsung ditolak. Nah, karena itulah tidak terjadi penjualan satu barang yang sama kepada 2 orang yang bersamaan. Namun, timbul lagi nih pertanyaan, siapa sih yang mengatur server, CPU, RAM, storage, dan sebagainya? Jawabannya adalah operating system. Nah, kalau hardware adalah gedung, maka operating system adalah wali kotanya. Ia mengatur siapa yang memakai CPU, siapa yang memakai RAM, aplikasi mana yang boleh berjalan, dan bagaimana server menggunakan storage. Tanpa operating system, hardware adalah sekumpulan komponen yang tidak tahu harus berbuat apa. Nah, dari semua yang udah Mbak Mukena jelasin, timbul lagi nih pertanyaan besar. Di mana sih keseluruhan kota Shopee City ini berada? Keseluruhan dari Shopee City berada pada data center. Bayangkan sebuah gedung raksasa berisi ribuan server, puluhan rak penyimpanan, perangkat jaringan, pendingin ruangan, generator listrik cadangan, internet berkecepatan tinggi. Semuanya bekerja 24 jam dalam sehari. Kalau listrik utama mati, UPS dan generator langsung mengambil alih. Kalau satu server rusak, server lain akan menggantikannya. Kalau satu jalur internet terputus, maka jalur lain akan langsung menggantikannya. Jadi, ketika jutaan orang menyerbu flash sale, nggak cuma satu komputer yang bekerja, melainkan seluruh ekosistem infrastruktur teknologi informasi yang sudah dirancang sedemikian rupa hingga dapat menjalankan tugas mereka masing-masing dengan sangat baik. Hardware, software, storage, networking, operating system, dan data center semuanya saling berkaitan satu sama lain. Mereka saling bergantung dan tidak ada yang bisa berdiri sendiri. Sekarang, coba bayangin kota yang sudah kita jelajah tadi. Beberapa menit yang lalu, jutaan orang datang secara bersamaan. Jalanan pasti penuh, gedung pelayanan sibuk, gudang terus mengirim data, para pegawai kerja tanpa henti. Namun, kota itu tidak pernah berhenti beroperasi. Nah, begitulah cara Shopee menghadapi jutaan pengguna ketika flash sale tiba atau Harbolnas. Yang bekerja nggak cuma satu HP, tapi keseluruhan dari ekosistem TI yang ada dan saling bergantungan satu sama lain. Menurut Mbak Mukena ya, ini itu yang bikin teknologi itu sangat menarik. Karena di balik tombol check out ketika Mbak Mukena membeli sesuatu, ada proses yang terjadi hanya dalam hitungan milidetik. Sesuatu yang terlihat sederhana di layar ternyata disusun oleh sesuatu yang sangat luar biasa kompleksnya. Jadi nanti ketika Harbolnas berikutnya dan teman-teman Mbak Mukena berhasil check out dalam kurun waktu beberapa detik, mungkin ini akan merubah perspektif teman-teman dan akan melihatnya tidak hanya sebatas transaksi yang terjadi, melainkan teman-teman sedang melihat kota raksasa digital yang bekerja untuk jutaan orang dalam waktu yang bersamaan. Oke, itu tadi penjelasan Mbak Mukena terkait kok bisa sih Shopee nggak langsung tumbang ketika flash sale. Semoga apa yang Mbak Mukena sampaikan bisa dipahami dengan baik dan dapat mendatangkan ilmu bagi teman-teman sekalian. Dadah!